Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tanggung Jawab Sosial dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Ivan Haidar Aditya, NIM 11, Dina Eka Evanka, NIM 22, dan Adibatul Husna, NIM 35. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman-teman saya. Poin pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang biasanya disingkat CSR adalah suatu konsep organisasi, khususnya perusahaan, yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Atau secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CRS atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menanggung segala sesuatu terhadap konsumen, karyawan, dan lingkungan dalam segala aspek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta meningkatkan kepentingan organisasi juga. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu tanggung jawab sosial dalam Al-Quran dan Hadis. Pertama, dalam ayat Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yang memiliki arti dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, yang memiliki arti barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan ayat yang ketiga yaitu terdapat dalam surat Al-Zuriyat ayat 19 yang berbunyi wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Yang kedua, dalam hadis pertama memiliki arti barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Pada hadis yang kedua memiliki arti perumpamaan orang yang mengingkari batasan-batasan Allah dan orang yang terjerumus dalam pengingkaran tersebut bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal, namun nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagian lagi berada di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah jika ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu asbabun nuzul. Di sini dijelaskan hanya ada satu surat yang ada asbabun nuzulnya, yaitu surat Al-Zariyat ayat 19. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sekelompok pasukan. Pasukan tersebut berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan banyak harta rampasan. Ketika akan dilangsungkan pembagian, mengencani sekelompok orang untuk meminta bagian dari harta tersebut. Tidak lama kemudian maka turunlah ayat ini.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan siapa yang tergolong orang miskin itu. Dengan sabdanya, bukanlah orang miskin itu yang dapat ditolak atau dikembalikan dengan mempersembahkan sebiji atau 2 biji kurma, atau sesuap atau 2 suap makanan. Beliau ditanya, jika demikian siapa yang dinamakan orang miskin itu? Dan beliau menjawab, orang yang tidak memiliki apa yang diperlukan dan yang tidak dikenal sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum atau tidak dapat bagian. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Mardaweh dari Abu Hurairah. Tafsir ayat Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran dari ayat Al-Quran dan Hadis yang telah disampaikan oleh Mbak Dina sebelumnya. Yang pertama adalah Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan untuk orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya kita harus melakukan tanggung jawab sosial kita bekerja menghasilkan uang, dan uang itu kita keluarkan, wajib dikeluarkan untuk berzakat dan bersedekah. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir ayat ke-14 Hijriah di sini. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu berupa zakat sedekah bagi orang miskin yang meminta, yaitu orang yang terdorong untuk meminta-minta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta, yakni orang miskin yang tidak meminta-minta pada orang dan tidak disadari oleh orang lain bahwa dia adalah miskin, hendaknya orang seperti itu yang beri hadiah. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya kan orang miskin kan ada yang meminta-minta dan ada yang tidak meminta. Kasarannya orang yang mengemis. Allah memuliakan orang yang tidak meminta-minta, sehingga kita sebagai orang yang berakal, yang memberikan, yang mampu menghasilkan rezeki, seharusnya wajib mengeluarkan harta kita dan memberi kepada orang yang tidak meminta-minta itu, atau orang yang tidak mengemis itu. Berikutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Siapa gerangan yang membelanjakan infak yang baik di jalan Allah dan mengharapkan pahala, maka dia melipat gandakannya dengan menggandakan yang banyak yang tidak terhitung dan berupa pahala dan balasan yang baik. Dan Allah menyempitkan dan meluaskan rezeki, maka keluarkanlah infak dan jangan tanggung-tanggung, karena sesungguhnya Dia Maha Pemberi rezeki. Dia menyempitkan bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya dalam hal rezeki dan melapangkan bagi yang lain. Baginya hikmah yang tinggi dalam hal itu, dan kepadanya saja kalian akan dikembalikan setelah kematian, lalu Dia memberikan balasan kepada kalian atas amal perbuatan kalian. Di sini Allah itu menyuruh kita memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Kita tidak perlu takut bahwasanya kalau harta penghasilan yang kita keluarkan tidak akan kembali. Justru kebalikannya, kalau kita berinfak atau bersedekah dengan cara yang ikhlas, Allah akan membalasnya lebih banyak dari harta yang kita keluarkan untuk bersedekah atau berinfak tersebut. Karena tafsir hadis pertama, yaitu penafsiran dari hadis yang tadi disampaikan ini adalah iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya urusan akidah atau kepercayaan individu pada Tuhan belaka, tapi juga mendorongnya untuk berbuat baik pada sesama. Dijelaskan oleh Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha. Karena berbuat baik pada sesama didasari atas keimanan pada Allah dan hari kiamat, maka tidak akan menjadi masalah bagi muslim bila orang yang diperlakukan baik itu tidak menghormatinya dan tidak membalas kebaikannya. Hubungan saling membutuhkan antar individu dalam masyarakat dan dorongan Islam untuk berbuat baik pada sesama berdasarkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait erat dengan adanya ketentuan tanggung jawab sosial dalam Islam. Di sini kita, karena kita memiliki keimanan, kita dilarang, atau lebih baiknya kita
Ketika kita memberi, kita tidak mengharapkan sesuatu, karena itu adalah sebagian dari keimanan kita. Tafsir hadis atau hadis kedua, menurut Syekh Abdurrahman, berdasar pemahaman secara umum dan abstrak, hadis ini juga tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna-makna tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Masyarakat diumpamakan seperti tingkatan suatu kapal. Perbuatan yang merusak kapal oleh satu tingkatan akan berpengaruh pada kerusakan kapal dan seluruh tingkatannya. Hadis ini juga mengindikasikan terbatasnya kebebasan individu demi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat. Satu orang yang berbuat baik akan mempengaruhi kemaslahatan sesamanya, begitu pula dengan perbuatan buruk akan sebaliknya. Jadi gini, singkatnya saya akan memberikan contoh. Ketika kita dalam organisasi, kita ada satu orang yang berpendapat gini, ada yang berpendapat untuk memberikan berbuka puasa gratis. Nah, dari orang tersebut, orang lain itu akan berpikir positif. Jadi sehingga keinginan orang yang ingin memberikan berbuka puasa gratis itu akan terrealisasikan, sehingga terciptanya organisasi tersebut menjadi organisasi yang positif, begitu. Berikutnya analisis. Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa TCR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menanggung segala sesuatu terhadap konsumen, karyawan, dan lingkungan masyarakat dalam segala aspek. Tanggung jawab sosial yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, TCR dijelaskan di dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Zuriyat ayat 19, Al-Baqarah ayat 245. Kedua ayat ini membahas tentang infak dan zakat. Berikutnya Al-Ma'arij ayat 24-25 membahas tentang zakat dan sedekah. Al-Basar ayat 7 yang membahas tentang harta, rampasan, dan bagaimana cara mengelolanya. Sedangkan dalam hadis yang pertama membahas tentang kita harus berbuat baik pada sesama yang didasari atas keimanan pada Allah dan hari kiamat. Dalam hadis kedua membahas tentang terciptanya harmoni dalam masyarakat. Jadi analisis dari kelompok kami adalah kami mempercayai tanggungan atau tanggung jawab sosial karena dari hadis yang kita paparkan dan dengan penafsirannya kita memang diharuskan untuk adanya rasa tanggung jawab sosial itu. Begitu. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan materi kami adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab sosial adalah keadaan wajib mengerjakan segala sesuatu. Jika terjadi apa-apa yang terjadi, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya, yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Orang-orang yang dermawan menyediakan dan meluangkan waktunya serta harta yang diberikan Allah berbagi dengan kaum duafa. Jika mereka meminta dan tahu kita sangat membutuhkan bantuan, maka selayaknya kita membantunya. Jika makhluk sosial juga memiliki tanggung jawab kepada sesama seperti saling tolong-menolong, menyisihkan harta untuk orang yang kurang mampu. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.